Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok analitik hierarki proses atau HP. Dengan anggota kelompok, saya Nurul Rahmi dengan NIM 2133785. Dengan rekan saya, Indah Suci Purwati, Paramartika Zahra, Ramadini, dan Farhan Ferenza. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami membahas tentang analitik hierarki proses atau HP. HP sendiri dikembangkan oleh Dr. Thomas L. Sati dari Wharton School of Business pada tahun 1970-an. Adalah metode untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompoknya. Mengatur kelompok-kelompok tersebut ke dalam suatu susunan hierarki. Memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif dan akhirnya dengan suatu sintesis tentukan elemen yang mempunyai prioritas tertinggi. Ini menurut Sati tahun 1990. Sedangkan menurut Supranto tahun 2013, AHP adalah suatu metode untuk memperingkat atau ranking alternatif keputusan yang terbaik. Ketika pengambil keputusan mempunyai banyak tujuan atau multiple objektif atau kriteria yang harus dipenuhi atau dipertimbangkan. AHP merupakan satu proses untuk mengembangkan suatu skor berupa angka untuk membuat peringkat suatu alternatif keputusan berdasarkan pada seberapa jauh setiap alternatif memenuhi kriteria pembuat keputusan. AHP sering digunakan sebagai metode penyelesaian masalah dibandingkan dengan metode yang lain. Karena alasannya yaitu, yang pertama, struktur yang hierarki. Sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria paling dalam. Yang kedua, memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. Yang ketiga, memperhitungkan daya tahan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Selanjutnya, prinsip analitik hierarki proses atau HP. Yang pertama, dekomposisi masalah. Ini adalah langkah di mana suatu tujuan yang telah ditetapkan selanjutnya diuraikan secara sistematis ke dalam struktur yang menyusun rangkaian sistem hingga tujuan dapat dicapai secara rasional. Yang kedua, comparative judgment adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan di atasnya. Yang ketiga, logical consistency, di mana ini dilakukan dengan mengagregasikan seluruh eigenvektor yang diperoleh dari berbagai tingkat hierarki dan selanjutnya diperoleh suatu vektor composite tertentu yang menghasilkan urutan pengambilan keputusan. Next. Adapun tahapan dari analitik hierarki proses atau AHP yaitu yang pertama, mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Yang kedua, membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. Yang ketiga, membuat metrik perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Yang keempat, mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilaian seluruhnya sebanyak N dikali, di mana N dikurang 1/2 buah dengan N adalah banyak elemen yang dibandingkan. Yang kelima, menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya. Jika tidak konsisten, maka pengambilan data diulangi. Yang keenam, mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki. Yang ketujuh, menghitung vektor eigen dan setiap matriks perbandingan berpasangan. Dan yang terakhir, memeriksa konsistensi hierarki. Selanjutnya, pembahasan yang skala penilaian berpasangan HP yang akan disampaikan oleh Ramadini. Kepada Ramadini, dipersilakan. Skala penilaian berpasangan atau AHP itu intensitasnya ada 1 sampai 9. Untuk intensitas 1, keterangannya adalah kedua elemen sama penting, di mana dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan. Yang kedua, intensitas 3, salah satu elemen sedikit lebih penting. Penjelasannya itu pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen dibandingkan elemen lainnya. Selanjutnya, intensitas 5, yaitu salah satu elemen jelas lebih penting, di mana pengalaman dan penilaian sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan elemen lainnya. Selanjutnya, intensitas 7, yaitu salah satu elemen sangat jelas lebih penting, di mana suatu elemen yang kuat
disokong dan dominan terlihat dalam praktek. Selanjutnya intensitas 9, yaitu salah satu elemen paling jelas lebih penting, di mana bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen yang lainnya memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan. Selanjutnya untuk intensitas 2, 4, 6, dan 8, yaitu apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan, yaitu nilai ini diberikan bila ada dua kompromi di antara dua pilihan. Hanya intensitas kebalikan, yaitu jika untuk aktivitas atau mendapatkan suatu angka dibandingkan dengan aktivitas, maka mempunyai nilai kebalikan dibandingkan dengan I. Selanjutnya, tahapan pemeriksaan konsistensi. Tahapan pertama menentukan weak sum factor atau WSV. WSV dihitung dengan cara mengalihkan matrik perbandingan berpasangan dengan nilai egen metrik perbandingan berpasangan, di mana WSV sama dengan AW. WSV adalah weighted sum factor, A adalah metrik perbandingan berpasangan, W adalah egen vektor. Selanjutnya, menghitung konsistensi vektor. Konsistensi vektor dihitung dengan cara membagi hasil dari WSV dengan nilai egen metrik perbandingan berpasangan. Dengan konsistensi vektor sama dengan WSV dibagi W. W adalah egen vektor. Selanjutnya, menghitung lambda. Lambda adalah nilai rata-rata konsistensi vektor. Untuk menghitung lambda, digunakan rumus lambda sama dengan sigma konsistensi vektor dibagi dengan jumlah matrik perbandingan suatu kriteria. Selanjutnya, konsistensi indeks atau CI. Untuk mencari CI, digunakan rumus lambda dikurang N dibagi N dikurang 1. Dengan lambda adalah nilai rata-rata dari keseluruhan kriteria, dan N adalah jumlah matrik perbandingan suatu kriteria. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Farhan Farenza. Kepada Farhan Farenza dipersilakan. Baik. Stepnya itu perhitungan konsistensi rasio TCR, penilai konsisten jika hasil penilaian bernilai lebih kecil dari 10% jika rasio konsistensinya CR lebih besar dari 10%. Untuk rumusnya yaitu CR sama dengan C1 dibagi R1. Untuk CR sendiri yaitu konsistensi rasio, C1 konsistensi indeks, dan R1 random index. Nilai R1 merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Oak-Ridley laboratori yang berupa tabel ukuran matrik beserta indeks randomnya berikut, yaitu pada Sati 1990. Untuk ukuran matriknya sendiri yaitu 1 dan 2, yaitu indeks randomnya 0,00. Untuk ukuran matrik 3, indeks randomnya 0,58. Ukuran matrik 4, indeks randomnya 0,90. Ukuran matrik 5 yaitu indeks randomnya 1,12. Ukuran matrik 6, indeks randomnya 1,24. Ukuran matrik 7, indeks randomnya 1,32. Ukuran matrik 8, indeks randomnya 1,41. Ukuran matrik 9, indeks randomnya yaitu 1,45. Ukuran matrik 10, indeks randomnya 1,49. Ukuran matrik 11, indeks randomnya 1,51. Ukuran matrik 12, indeks randomnya 1,48. Ukuran matrik 13, indeks randomnya 1,56. Ukuran matrik 14, indeks randomnya 1,57. Dan yang terakhir ukuran matriks 15, yaitu indeks randomnya sebesar 1,59. Untuk kelebihan AHP sendiri, yaitu yang pertama yaitu kesatuan atau unity, yang kedua kompleksitas atau complexity, yang ketiga saling ketergantungan atau interdependence, yang ketiga struktur hierarki atau hierarki structuring,
Yang selanjutnya pengukuran atau measurement. Seterusnya konsistensi. Seterusnya sintesis. Dan terus trade off, dan terakhir penilaian dan konsensus. Judgment and consensus. Untuk kelemahan AHP sendiri, yang pertama itu ketergantungan model AHP pada input utamanya. Kedua, metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik, sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Vera Martika Zahra. Kepada Vera dipersilakan. Baik, selanjutnya studi kasus. Berikut ini adalah sebuah keputusan sederhana yang dibuat untuk menentukan pilihan untuk pembelian seperangkat komputer. Terdapat 3 kriteria dalam pemilihan seperangkat komputer, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan penjual atau merek. Untuk penyelesaiannya akan didemokan oleh teman saya, Indah Suci Purwati. Baiklah, saya akan mendemokan contoh kasus penerapan untuk AHP ini. Nah, pada kasus ini, kita akan membuat struktur AHP-nya terlebih dahulu, di mana level tertingginya itu merupakan komputer. Selanjutnya ada level kriteria, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan penjual, dan perangkat pilihannya itu komputer A, komputer B, dan komputer C. Di sini terdapat perbandingan berpasangan kriterianya. Langkah awalnya itu yaitu menjumlahkan setiap kolomnya. Yang mana di sini kolom pertama itu berjumlah 1,444, yang kolom kedua 4,167, dan yang kolom ketiga 16,000. Selanjutnya kita akan menormalisasikan data tadi untuk setiap kolomnya dengan membagi setiap nilainya itu dengan jumlah atau total kolom yang bersesuaian. Nah, yang mana yang pertama ini dibagi dengan kolom pertama di perbandingan perpasangan kriteria dibagi dengan jumlahnya. Maka akan didapat hasil 0,693. Begitu seterusnya untuk ketiga kriteria. Dan selanjutnya kita akan menghitung vektor prioritasnya. Untuk vektor prioritas ini kita akan menggunakan kolom normalisasi yang dilakukan tadi. Di sini kita akan menjumlahkan setiap kriteria dan dibagi dengan banyak kriteria. Yang mana banyak kriterianya itu adalah 3, yang merupakan A, B, dan C tersebut. Dan nilainya didapat 0,658. Begitu juga untuk setiap kriterianya. Dan ini juga berlaku untuk perangkat lunak dan juga untuk pilihan penjualnya. Dari seluruh yang kita lakukan tadi akan dapat membentuk matriks seperti berikut, di mana ini merupakan tujuan komputernya. Nah, matriks yang didapat ini akan dibentuk matriks evaluasi, di mana matriks evaluasi ini merupakan mengalihkan matriks prioritas yang telah kita dapat di atas tadi, yang ini, atau jumlah yang ininya, itu akan dikali dengan matriks prioritas
tujuannya, yang ini. Nah, setelah dikalikan maka akan dapat hasil ini. Sekian hasil penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian hasil penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Tera Martika Dahlan. Baik, hasil demo tadi dapat kita baik dari hasil langkah-langkah yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan hasil nilai vektor untuk setiap komputer, yaitu komputer A 0,501, komputer B 0,258, dan komputer C 0,241, yang artinya bahwa komputer A lebih prioritas dibandingkan komputer B dan C. Baik, sekian dari saya, dikembalikan. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai analitik hierarki proses. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.